Luca Marini, adik Valentino Rossi memprediksi Marc Marquez akan menjadi juara dunia MotoGP 2025. Pernyataannya ini mengejutkan karena Luca Marini yang membalap untuk Repsol Honda merupakan salah satu murid padepokan VR46. Bukannya membela Francesco, Pecco, Bagnaia, rekan satu tim Marquez yang juga murid Rossi. Namun demikian, Luca memiliki alasan tersendiri mengenai prediksinya. Prediksi Luca yang dilontarkan kepada Corse di Moto sebetulnya tidak masuk akal. Saya melihat ada banyak yang tertarik untuk melihat Marquez juara lagi, jika Marini. Jadi saya rasa hasil musim depan sudah tertulis, ujarnya. Musim 2025 nanti, selain kans Marc Marquez untuk jadi juara dunia semakin besar, beban yang ditanggungnya pun akan semakin berat pula. Marquez yang 2024 berhasil menutup seri dengan posisi klasemen ketiga dengan motor non-pabrikan, di 2025 nanti hasilnya wajib lebih baik karena berada di tim pabrikan. Namun bebannya pun akan bertambah berat, karena Marc satu tim dengan rival terberatnya. Menggunakan motor yang sama dan sokongan pabrikan yang sama, tidak ada alasan Marc untuk kalah dari Pecco. Jangan pula lupakan Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024 yang tahun depan bergabung bersama Aprilia Racing. Martin tentu tak mau gelar juaranya direbut pembalap lain. Musim 2025 ia dan tim barunya pasti akan berusaha keras untuk melanjutkan gelar juara. Marquez akan menjadi pembalap MotoGP 2025 dengan gelar juara dunia paling banyak. Di kelas puncak MotoGP saja tercatat Marc sudah membukukan 6 kali juara dunia. Tentu hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi Marc. Berada di tim paling kompetitif dengan dukungan manufaktur perebut juara 2024, Marc tidak punya alasan untuk tidak meraih gelar juara dunia ke-9-nya pada 2025. Kelemahan fatal motor Honda RC213V membuat Joan Mir kehilangan salah satu kelebihannya. Padahal kelebihan itu pernah krusial dalam membawanya mengunci gelar juara dunia MotoGP. Joan Mir marah setelah tidak mendapatkan peningkatan berarti ketika tes pasca musim MotoGP pada 19 November lalu di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Bagaimana tidak? Berharap disodori komponen-komponen baru, Mir kembali berkutat dengan pemutakhiran yang telah dicobanya dalam tes privat ataupun balapan sebelumnya. Kita mengharapkan lebih dari sebuah tes yang penting seperti ini, tes yang berlangsung pada akhir musim, itu Mir. Bagaimana saya tidak marah? Ada alokasi waktu yang cukup untuk hal-hal yang baru, tetapi tidak ada yang datang, untuk A atau B. Sudah menekan perpanjangan kontrak hingga 2026 bersama Repsol Honda, Mir hanya bisa gigit jari karena motornya tidak berkembang. Salah satu kelemahan yang dimiliki Honda adalah dengan grip ban belakang. Ketika era keemasan Marc Marquez, kekuatan motor Honda RC213V terletak di ban depan karena menyesuaikan gaya berkendara si alien. Akan tetapi, ban dari Michelin, selaku pemasok ban tunggal di MotoGP, lebih menggigit dengan bagian belakang hingga catatan waktu lap terus dipertajam. Ban belakang krusial untuk akselerasi. Honda sebenarnya telah berusaha dengan perombakan yang dilakukan pada 2022. Hanya saja, mereka justru hilang arah. Dalam wawancara dengan Mowak pada September lalu, Mir mengungkapkan ban belakang motornya sudah selip sejak awal lomba. Tak hanya membuatnya sulit menandingi kecepatan lawan saat keluar dari tikungan, Mir juga tidak bisa merawat ban hingga akhir. Merawat ban sejatinya menjadi keunggulan Mir. Inilah yang membuatnya dahulu dikenal dengan aksi comeback pada paruh kedua balapan. Salah satu pertunjukan kebangkitan Mir terjadi di balapan YP San Marino musim 2020 di mana dia merangsek dari posisi ke-8 untuk finish ketiga. Posisi ketiga pun direbut Mir secara dramatis pada lap terakhir dan dengan menyalip pembalap idolanya yaitu Valentino Rossi. Mir menggagalkan catatan podium ke-200 Rossi di kelas para raja. The Doctor juga batal berpesta di kandang bersama dua pembalap akademinya, Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia, finish di posisi 1 dan 2. Saya bisa melihat Rossi mendekat pada lap terakhir. Saat itu saya memiliki kepercayaan diri yang membuat saya yakin bisa menyalip siapapun, kata Mir. Tentunya, akan melakukan manuver yang sama terhadap pembalap lainnya. Manuvernya bagus dan bersih, gaya saya, yang kemudian membuka rentetan 6 podium dari 7 balapan. Saya pikir Valentino memimpikannya juga karena itu bisa saja podium terakhirnya, di Misano, bersama para pembalap akademi. Bung, 200 podium, itu sesuatu yang spesial. Ayolah, setidaknya itu bagus buat saya, imbuhnya sambil tertawa. Konsistensi finish 3 besar mendorong Mir ke tahta juara dunia, sekaligus mengakhir paceklik gelar Suzuki selama 20 tahun. Mir masih tampil kuat pada 2021 di mana dia berakhir di peringkat ketiga klasemen. Akan tetapi, karirnya kemudian menukik.
Pada 2022 Mir dikejutkan dengan rencana Suzuki untuk angkat koper dari MotoGP kendati telah memperpanjang kontraknya. Kepindahannya ke Repsol Honda juga tak seindah yang dibayangkan. Awalnya optimistis untuk setidaknya bisa bersaing, Mir kini dipaksa untuk berdamai dengan nestapa yang dialaminya. Mir pun tidak menampik gagasan balapan tanpa dibayar demi meraih kemenangan lagi. Mereka yang membangun motor kompetitif menginginkan tepat seperti itu, agar pembalap tampil dan balapan secara gratis, ucapnya dengan spontan. Suatu saat nanti dalam karir saya akan melakukannya, ya. Honda telah menggelar tes privat sekali lagi pada 27 November di sirkuit Jerez, Spanyol, bersama Mir dan pembalap mereka lainnya, baik reguler maupun test rider. 3 versi purwarupa dijajal. Tes privat di Jerez menjadi kesempatan uji coba terakhir sebelum jeda musim dingin. Titik terang mengenai evolusi dari mantan motor pemenang di MotoGP itu akan ketahuan dalam tes pramusim yang pertama di sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari. Pembalap Spanyol, Marc Marquez akan menghadapi babak baru yang sangat penting dalam karir balapnya di MotoGP. Mulai 2025 mendatang, dia akan naik ke tim pabrikan Ducati, ini menjadi tim pabrikan kedua setelah Repsol Honda. Marquez debut dengan pabrikan Jepang pada tahun 2013 lalu, dan bertahan di tim yang sama sampai akhir 2023. 2024 menjadi tahun yang menarik karena Marquez bersedia turun dengan tim satelit. Namun, kini dia kembali ke tim utama dengan dukungan penuh pabrikan. Apakah ini artinya dia siap kembali menjadi juara dunia? Marquez terakhir kali meraih gelar pada 2019 lalu, sudah lama sekali. Untuk mendekati musim satu-satunya rencana yang ada adalah menjadi cepat di trek, itu tutur Marquez dengan jelas. Jika Anda cepat, rencana Anda akan terwujud, Anda akan pintar, tapi jika Anda tidak cepat, sekeras apapun Anda bekerja, Anda tidak akan dapat mencapai tujuan. Ketika Anda datang dari situasi sulit, Anda harus menetapkan strategi masa depan dan itu yang saya ambil di akhir tahun 2023 ketika saya memilih Gresini. Tahun depan rencananya ditetapkan, agar bisa cepat mencapai tujuan, harapnya, berbicara dalam wawancara dengan AS.com. Marquez akan membela tim pabrikan Ducati selama 2 musim, sampai akhir 2026 mendatang. Pada MotoGP 2025, terdapat 22 seri balap yang akan digelar di 18 negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang kembali dipercaya menggelar MotoGP. Dilansir dari laman resmi MotoGP, perubahan cukup krusial terjadi pada seri pembuka di mana selama ini Qatar menjadi tuan rumah pertama. Untuk musim depan, Marc Marquez akan mengawali kiprah perjuangan mereka dari kawasan Asia Tenggara tepatnya di sirkuit Chang, Buriram, Thailand. Desain kalender balap yang tampak efisien ditunjukkan Dorna Sports selaku promotor MotoGP dengan menggelar 2 balapan di benua Amerika. Seri kedua, status tuan rumah menjadi milik Argentina dengan lintasan legendaris mereka termas Rio Hondo lalu berlanjut ke Amerika Serikat untuk seri ketiga.